Periksa kerapian. Selesai, duduk balik. Sebelum mulai kegiatan, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, pertemuan kedua. Baik, sebelum mulai Bapak absen dulu. Andika Safrial, Khairuddin Ramadan, Fairel, Nikmal Maulana Putra, Tegar Maulana, Afiah Kurotul, Zidan Fahmi, Zidan Rahadian. Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti seluruhnya lengkap 15 peserta didik ya. Tidak ada yang tidak hadir. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa itu sistem kelistrikan pada kendaraan. Apa itu sistem kelistrikan? Rangkaian kelistrikan itu rangkaian dari komponen-komponen kelistrikan yang memungkinkan pengaliran arus listrik, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Fairel, bagus sekali. Nah, fungsinya apa saja? Rizal, silakan Rizal. Fungsi sistem kelistrikan itu membantu menghidupkan engine pada saat awal penyalaan, Pak. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Membersihkan bunga api untuk melakukan pembakaran. Oke. Itu berarti yang sudah disampaikan oleh teman kalian, kemudian tadi juga fungsi-fungsinya sudah. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas itu ini ya. Kompetensi dasarnya yang pertama ada pengetahuannya menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Kemudian keterampilannya adalah merawat secara berkala sistem kelistrikan. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL, problem listening sama seperti pertemuan kemarin, peserta didik dapat pengetahuannya menelaah komponen rangkaian kelistrikan kendaraan, baik itu sumber tegangan, penghubung, pengendali, pengaman ataupun beban. Ya. Kemudian yang kedua adalah menelaah langkah kerja. Berarti menelaah prosedur perawatan komponen rangkaian kelistrikan kendaraan. Kemudian keterampilannya diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran ini kalian mampu mempraktekkan perawatan komponen rangkaian kelistrikan. Jadi, Bapak harap pembelajaran ini bisa menjadi bekal kalian melaksanakan PKL di industri ataupun kedepannya mungkin nanti bisa bermanfaat di dunia kerja, karena tidak hanya engine atau sasis saja dalam kendaraan tersebut yang memerlukan perawatan dan perbaikan. Sistem kelistrikan pun tetap memerlukan perawatan dan perbaikan. Jadi mudah-mudahan nanti yang Bapak harapkan kalian mampu menjadikan hasil pembelajaran ini sebagai bekal kalian ke depannya. Ya. Perhatikan bayangan masalah berikut. Bisa memberikan tanggapan dari tayangan tadi? Ya, silakan. Jadi saat kunci kontak di start, motor starter tidak dapat berputar sehingga kendaraan gagal dihidupkan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Pada saat kunci kontak on,
lampu instrumen tidak menyala, sehingga pada kendaraan lampu-lampu lain tidak menyala juga Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama starter tidak berfungsi, yang kedua tadi lampu-lampu kendaraan pun tidak menyala. Berarti itu masalahnya ya. Nah, ini urutannya bagaimana melakukan perawatan. Apa, bagaimana, untuk apa, lalu apa. Kalau pertanyaan ini dikaitkan dengan masalah tadi, berarti yang harus kalian cari untuk melakukan pemecahan masalah, untuk pertanyaannya apa saja kira-kira? Ya, silakan. Apa saja komponen yang mengalami kerusakan, Pak? Ya, bagus sekali. Untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan perawatan pada komponen tersebut, Pak? Oke, Iman, bagus sekali. Iman, bagaimana setelah kita mengindikasikan komponennya apa, lalu kita menentukan bagaimana sih melakukan pemeriksaannya? Nah, kita tidak bisa memvonis ini rusak hanya dengan dilihat, tapi ada juga cara melakukan pemeriksaan. Bagaimana? Sudah diapakan komponen tersebut? Itu yang nanti perlu kalian cari tahu. Ya, apa komponennya? Bagaimana cara memeriksanya? Untuk mengetahui apa dilakukan pemeriksaan tersebut, lalu setelah didapatkan hasil pemeriksaan, akan diapakan komponen tersebut? Sudah paham? Berarti yang harus kalian lakukan, yang harus kalian cari tahu apa? Karena kita membahas tentang perawatan rangkaian listrikan, maka batasan-batasan materinya adalah ini. Ada pada komponen utama rangkaian listrikan. Silakan nanti kalian cari tahu sumber tegangan, komponen penghubung apa saja, bagaimana cara memeriksanya, bagaimana indikasi kerusakannya, kemudian komponen pengaman, apa sih komponen pengaman, bendanya apa saja, bagaimana cara memeriksanya, kemudian komponen pengendali, apa itu pengendali rangkaian, bagaimana cara memeriksanya, tindakan yang harus dilakukan setelah didapat hasil pemeriksaan apa. Yang terakhir adalah beban. Sekarang sudah dibagi kelompoknya ya. Silakan lakukan pencarian data terkait masalah tadi dan bagaimana alternatif pemecahannya. Ya, Bapak sudah memberikan modul manual book bukuan 2. Silakan kalau sekiranya masih kurang, silakan dicari dengan menggunakan HP kalian. Ada internetnya ada? Ya, silakan cari. Sebagian linknya sudah saya bagikan di WA kita ya. Oke, silakan lakukan pencarian datanya. Apa? Indikasi kerusakannya sedang mencari tahu apa? Fuse. Oke, bendanya fuse, bagus. Berarti ini sedang komponen pengaman ya. Ada pemeriksaannya dapat ketemu? Di mana lihat? Komponen apa dari transistor? Pengendali ya. Selain pengendali tadi juga yang lainnya ya. Ada cara pemeriksaannya di sini ada? Maka fuse masih bagus. Jika tidak terjadi kontinuitas, maka fuse terputus. Oke, silakan dilanjutkan. Ditulis hasilnya di LKPD ya. Oke. 2. Apa yang diperiksa di sini? Ring sama fibuleng, Pak. Oke, berarti komponen apa ini? Komponen pengaman, Pak. Ini? Penghubung. Hubung. Silakan. Bagaimana meriksa fuse? Jadi, nah, berarti kalau ini dipasang pada rangkaian, apakah arus listrik akan mengalir dari baterai ke sistem? tidak, Pak. Tidak. Berarti harus dilakukan apa? Penggantian, Pak. Oke, sesuai. Silakan. Bagaimana meriksa kunci kontak? Untuk pemeriksaan kunci kontak, yang pertama siapkan alat terlebih dahulu dan dipastikan sudah bisa digunakan. Oke. Kita tempatkan konektor di kali 1. Mari kita untuk coba ukur. Yang pertama, perhatikan kunci kontak dalam keadaan posisi off. Untuk tersendiri, kondisi daripada kedua filamen ini masih terhubung, berarti masih bagus. Nah, untuk berikutnya kita pemeriksaan antara kutub terminal yang ada di beban ini, ada di lampu.
Baik, sudah disusun laporannya? Oke, untuk masalah pertama, kelompok siapa yang mau melakukan perwakilan? Ya, silakan, Aiman. Silakan lakukan presentasi di depan. Silakan. Pemeriksaan kunci kontak. Caranya menggunakan avometer yang disetel ke arah kali 1 kum. Periksa hubungan pada terminal-terminal baterai untuk setiap posisi kunci kontak. Pada saat kunci kontak di starter di ST, maka harus ada hubungan antara terminal B dengan terminal ST. Beli aplaus dulu buat Rizal presentasinya. Oke. Sudah semua mengisi LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan perwakilan ke ketua kelompoknya. Dikumpulkan kembali. Tadi benar seperti ini. Avometer setel ke 50 DC volt, kemudian pro positif ke terminal positif dan negatif ke terminal negatif. Kemudian kita baca hasilnya. Standarnya itu yang bagus jangan kurang dari 12 volt atau 12,6. Tadi ada yang melakukan pemeriksaan? Berapa hasilnya? 10. Berarti kurang atau bagus? Kurang. Dilakukan apa? Pengecasan. Oke, baik. Sesuai yang tadi disampaikan oleh Afiah tentang komponen pengaman. Perhatikan di sini komponen pengaman, ya. Dia untuk mengamankan rangkaian pada saat terjadi hubungan singkat atau kelebihan arus. Ada fuse di sini, baik itu yang tabung atau yang model bilah. Kemudian di sini ada visible link. Tadi juga dilakukan pemeriksaannya ya, dan perbaikannya. Kemudian ini sirkuit breaker. Jadi selain sebagai pengaman, ini pun akan mampu sebagai konduktor. Jadi saat pengaman ini terjadi masalah dan terputus, ya, arus listrik tidak mengalir dari sumber tegangan ke rangkaian. Ini relay. Nih, relay atau kita kenal sebagai saklar elektromagnet, ya. Ini relay dengan terminal-terminalnya ya, 30 ke baterai, 87 ke beban, 85 ke saklar, 86 ke ground. Tadi menurut Rizal betul pemeriksaannya dihubungkan dengan sumber tegangan lalu diperiksa hubungannya. Ini yang kita periksa relay normally open. Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini ya. Berarti yang bisa disimpulkan adalah bahwa pada kendaraan sistem kelistrikan itu saat ada masalah kita harus mengurutkan sesuai komponen-komponennya. Baik itu sumber tegangannya ya. Kemudian penghubungnya, pengamannya, sistem pengendali maupun sampai ke beban. Kita harus menentukan dulu apa sih benda-bendanya. Ya, tadi kan sudah dilakukan pencarian kan ada sikring, visible link, relay, saklar, bebannya lampu, starter seperti itu ya. Kemudian prosedur pemeriksaannya disesuaikan dengan fungsi dari sistem tersebut. Karena yang namanya rusak itu berarti sebuah sistem tidak mampu memenuhi fungsinya. Penilaian melalui tes formatif. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Kalian isi nanti lembarnya Bapak bagikan, kalian lakukan pengisian tes formatif. Untuk yang nilainya nanti setelah dinilai masih di bawah KKM 70, Bapak akan memberikan remedial. Paham? Ya, paham. Oke. Ada yang belum dipahami dari materi hari ini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau Zidan. tadi saya nyimak tuh ada pemeriksaan relay normally open saja. Iya, Pak. Pak, betul. Cara memeriksa relay normally plus, Pak. Oke, bagus. Merupakan kebalikan daripada relay normal open, yang mana saat tidak dialiri tegangan ada pada saat posisi menutup. Jadi cara pemeriksaan daripada relay normally close adalah saat 85 dan 86 dihubungkan tegangan, maka 30 maka itu tidak terjadi konflik. Berkaitan dengan pembelajaran hari ini, apakah ada kendala tidak? Baik itu penggalian informasinya, melakukan kerja kelompoknya,
prakteknya, menyusun laporannya. Ada masalah tidak? Ada yang ingin disampaikan? Kendalanya? Ya, silakan. Nikmal. Pada kegiatan praktek tuh Pak, tidak semua anggota melakukan praktek Pak. Ada yang menyimak saja, ada yang melakukan. Oke, bagus. Sudah itu saja, Nikmal? Oke, itu ya. Pada saat kegiatan praktek ternyata seperti diungkapkan Nikmal tadi pun Bapak melihat ya, yang praktek-praktek yang hanya menulis ya. Tindak lanjutnya untuk masing-masing ketua kelompok usahakan lebih mengorganisasikan anggota-anggota kelompoknya. Pembagian kerjanya maupun rolling jobnya lebih secara merata ya. Masing-masing mengerjakan. Materi selanjutnya kita akan meriksa tentang wiring. Ada yang tahu wiring itu apa? Pengkabelan. Tentang pengkabelan pada rangkaian kelistrikan. Kita sudah tahu pengertian fungsi perawatan komponen. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan meriksa bagaimana pengkabelannya. Bagaimana merangkai pengkabelan pada rangkaian kelistrikan. Silakan kalian cari materinya ya. Lakukan pembelajaran mandiri sehingga pada saat pembelajaran minggu depan minimal sudah ada kesiapan ya. Oke. Setelah melakukan kegiatan, baiknya sebelum pulang kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selesai pelajaran, rapikan tempatnya, kemudian silakan meninggalkan ruangan. Ya, silakan sama-sama. Ya, silakan. Oke, silakan.